Bersama saya Yeti Rusmiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Rini Mulyasari. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Yeti. Gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita lakukan observasi dulu ya Bu Rini ya, sebelum nanti kegiatan supervisinya dilaksanakan. Nah, adapun kegiatan supervisi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi tentang pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah biasanya nanti akan mengajar di kelas berapa? Kelas 8A. 8A, pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penggunaan teks multimoda, murid dapat memahami unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari berbagai contoh yang diberikan, murid dapat menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya dengan tepat. Oke, baik. Untuk hari ini, area pengembangannya di bagian mana? Saya ingin nanti Ibu untuk memperhatikan saya di bagian penggunaan diferensiasi, terutama diferensiasi prosesnya, apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama itu, kemudian yang kedua yaitu mengenai bagaimana mengembalikan fokus peserta didik. Yang ketiga, bagaimana kerjasama antar murid ketika dilakukan kerja kelompok. Oh iya, baik. Kemudian metode atau tugas atau misalnya metode apa yang akan dipakai ketika nanti pembelajaran? Metodenya yaitu dengan kelompok, dibagi kelompok. Rencananya itu saya bagi karena murid-murid kan sudah saya berikan angket gitu untuk pemenuhan untuk melihat gaya belajarnya. Jadi nanti saya akan membaginya menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar murid-murid masing-masing. Iya. Kemudian untuk media pembelajaran ini nanti mau digunakan apa saja ya yang mau digunakan? Media pembelajarannya nanti saya akan menyiapkan infokus, laptop, speaker, kemudian ada juga gambar untuk yang visual itu pakai gambar, terus ada juga teks percakapan itu. Iya, lengkap sekali ya. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti hari apa untuk bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris di hari Jumat. Oh, hari Jumat. Baik Bu Rini, jadi nanti hari Jumat pada jam keberapa? Setelah istirahat. Oh, setelah istirahat. Baik. Jadi nanti hari Jumat setelah istirahat saya akan hadir untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Rini. Kemudian sebelum diakhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan ini saya menjadi bisa mempersiapkan gitu lebih matang lagi apa yang akan saya tampilkan besok ketika supervisi gitu. Jadi saya bisa mempersiapkan lebih matang lagi gitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rini. Nanti kita akan bertemu di hari Jumat di kelas. Kemudian kita akan bertemu di sana ya. Demikian kegiatan supervisi pada hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan supervisi dan pasca supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine too, alhamdulillah. Okay, before we study, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students. Today we are going to learn about asking and giving opinion. Study, I will give you ice breaking. Okay? When I say pagi, you have clap one. When I say siang, pakai bahasa Inggris kan? Ya, pakai bahasa Inggris aja ya. When I say morning, you have to clap one. When I say afternoon, you have to clap two. And when I say evening, you have no clap. Atau takutnya setengah aja gini. Jadi nggak nyampe ujung ya. Oke, tes ya. Morning. Afternoon, evening. Kalau masih ada yang bunyi berarti dia belum konsentrasi. Jadi kita cek apa? Cek konsentrasi. Udah konsentrasi belum ya? Oke, kita coba lagi. Afternoon, evening. Siapa yang belum? Aska konsentrasi Aska. Morning, evening. Belum, Abia belum ya. Oke, morning, afternoon, evening. Aska di sana. Oke, give applause to all of you. What is our purpose today? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Yang pertama, melalui penggunaan teks multimoda, murid dapat memahami unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat atau apa? Asking for and giving opinion, serta menanggapinya dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari berbagai contoh yang diberikan, murid dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya dengan tepat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang asking and giving opinion, sudah ya? Nah, sebelumnya Ibu akan memberi kalian apa sih? What is stop? Ini namanya mindfulness. Untuk apa sih? Jadi sini stop, take a break, observe, process. Itu nanti kalian mendengarkan musik, kalian hayatin ya. Boleh bisa dengarkan instruksi Ibu, nanti Ibu akan memberikan instruksi. Bentar ya. Nah, kalian duduk relax dulu, yang santai. Ya, siap ya? Are you ready? Okay. Duduk yang rapi. Duduk dengan tenang, relax, dan ikuti petunjuk dari guru. Nah, coba berhenti melakukan apapun. Letakkan tangan di paha masing-masing. Badan duduk tegak di kursi.
Bagaimana? Apa yang kalian rasakan tadi? Ayo, katakan apa pada saat kalian menutup mata, mendengarkan suara musiknya, kalian rasakan hembusan nafas kalian keluar masuk, apa yang kalian rasakan? Ngantuk kan? Gimana? Apa yang dirasakan? Ya? Hah? Ngantuk kan? Lebih apa? Lebih rileks gitu, lebih tenang. Tenang gak? Atau sedih? Ada yang sedih? Ada. Ya, itu namanya teknik stop ya. Supaya apa? Next, the expression. Apa tadi? Ekspresi apa tadi? Masih ingat gak? Asking and iya, dari sini ada contoh ungkapannya. Yang pertama mungkin bilang apa? Ya, what do you think about my new haircut? Itu apa sih? Asking atau giving opinion? Iya, apa sih asking itu? Nah, kalau Salsa bilang apa? I think you look handsome. Itu apa? Asking atau giving? Iya, dua-duanya opinion, asking atau giving. Yang tadi apa? Yang mungkin apa? Asking, yang Salsa? Nah, sekarang kita lihat apa sih asking opinion itu. Nah, asking opinion adalah ekspresi atau ungkapan yang kita gunakan jika kita ingin mendapatkan atau meminta pendapat seseorang. Tadi mungkin meminta pendapat Salsa tentang apanya? Apa itu haircut? Potongan rambut. Iya, potongan rambut. Bagaimana potongan rambut saya? Katanya kemudian si Salsa memberi giving opinion. Giving opinion adalah apa? Ekspresi atau ungkapan yang kita gunakan jika kita tertarik untuk memberikan pendapat kita kepada orang lain. Nah, itu tadi pendapatnya Salsa. Apa katanya? I think you look handsome. What do you think about my new haircut? Apa pendapatmu tentang rambut baru saya? I think you look handsome. Saya pikir kamu terlihat ganteng ini. Oke, kita lanjut. Nah ini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok seperti yang sudah tempo harinya sudah kita mengisi angket ya. Kalian dikelompokkan menjadi berapa? 3. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, untuk yang audio nanti akan dengarkan video. Kemudian untuk yang visual saya akan memberi gambar. Audio, visual, and kinestetik. Yang audio siapa kemarin? Berdasarkan gaya belajar tangannya. Yang audio 1, 2 aja. Oke, yang visual ya 1, 2, 3 yang kinestetik. Oke, sekarang silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang audio gabung audio, yang visual yang kinestetik gabung kinestetik ya. Nah, itu akan memberi kalian di sini ada media yang berbeda-beda. Untuk yang visual, I will give you the comic strip. Ini namanya comic strip ya. Nah, nanti itu akan kasih instruksinya ya. Comic strip. Nah, silakan gabung dengan kelompoknya. Yang audio. Nah, yang audio nanti kalian dengarkan. Di sini ada percakapan ya. Yang kinestetik nih. Kemudian apa di sini memang audio. Oh, jadi
write the expression of asking for opinion and giving opinion. Nah, dari yang pertama dari manuskrip ya, perhatikan instruksinya. Di sini kan ada beberapa percakapan ya. Nah, kalian masukkan ke dalam sini. Yang mana yang masuk asking opinion, yang mana yang masuk giving opinion. Dari sini ya, masukkan ke situ. Nah, untuk yang audio, kalian gunakan nanti di sini percakapan. Nah, di sini ada percakapan yang di dalamnya juga ada asking opinion dan giving opinion. Kalian masukkan yang asking yang mana, yang giving yang mana. Dan yang terakhir, bagian kelompok kinestetik di sini ada percakapan. Ya, percakapan di sini juga di dalamnya terdapat asking opinion dan giving opinion. Masukkan ke dalam kolomnya itu ya, oke? Sudah paham? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, silakan kalian kerja secara kelompok, kerja sama. Siapa yang bagian nulis, nanti salah satu yang nulis, nanti yang satu yang cari jawabannya, kemudian satu orang nanti akan mempresentasikan di depan teman-temannya yang lain ya. Ya, silakan siapa yang nulis untuk yang ini? Ya, lagi ya. So my first time to come to this school, it seems to me this is the nicest school. What do you think about it? I think the school is big. There are 30 classrooms. And it is clean. Trash cans are available here and there. And you are right, it is a nice place to study. But look at the trees. Are they too high? In my opinion, the trees are not too high. Otherwise they make the school shady. We can breathe the fresh air. Trees reduce oxygen, so air conditioners are not needed. Well, that's true. I totally agree that the trees are useful for anyone. People should reduce using electricity. Question number 3. How many classrooms are there? B30, B20, C30, D10. What does the man think about this?
number 1. What does the man think about this? Be nice and true. Be big and clean. Secret and be shady and comfortable. Question number 6. What does the woman think about the trees? Be too hot. Be too small. C. Not too hot. D. Not too low. Question number 7. Why can't they breathe the fresh air? Because A. of the spacious area. B. of the school electricity. C. the trees produce oxygen. D. there are some air conditioners. Question number 8. They make the school shaded. Okay, have you finished? The wording of the sentence refers to a woman in Okay, students, you have finished? Okay, now you have two presentation in your on your friend. Ya, yang pertama ini, silakan presentasi dibacakan dulu jawabannya apa sih yang masuk di asking or giving opinion. Ayo silakan maju ke depan. Ya, silakan jawab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Komistri yang sesuatu membacakan hasil diskusi kami. Yang termasuk ke dalam pertanyaan ini adalah, do you think to agree with me? What do you think so? Is that how you say it? Dan yang masuk ke dalam meminta ini adalah, I think is easy. Yes, easy. Yes, he is diligent and smart too. I don't think so. Look, he is smiling. Okay, give applause for visual. Ya, langsung saja. Kami dari kelompok video ingin mempresentasikan yang masuk dari asking opinion adalah, what do you think about it? Are great or high? Dan yang masuk ke giving opinion, I think the school is big. In my opinion, the rest are not too high. Okay, give applause. Kami dari kelompok kinestetik akan memberikan yang termasuk asking opinion dan diundi kemudian arti opinion termasuk opinion I think in my opinion the district are not to be Okay, give applause. Jadi tadi sudah tahu kan yang mana sih yang masuk ke asking opinion, yang mana yang masuk ke giving opinion. Sini ada ini untuk tugas kalian di rumah analognya tinggal sedikit. Jadi ini tugas kalian. Ini ada percakapan, tapi di sini isinya belum ada. Nah, masih di dalam kelompoknya. Di sini ada percakapan yang belum lengkap. Kalian disuruh melengkapi
Apa tugasnya? Perhatikan instruksinya. Di situ ada percakapan yang jawabannya ada di mana? Di lembaran yang kecil-kecil itu. Nah, kalian pasangkan di situ, kalian tempel. Nah, nanti hasilnya itu akan kalian presentasikan berdasarkan gaya belajar masing-masing. Berarti untuk yang bagian, contohnya yang bagian audio, berarti dia tugasnya adalah membuat rekaman audio ya berdasarkan percakapan yang ada di situ. Untuk yang visual, mana visual? Nah, kalian sudah dapat ya. Jadi itu tadi percakapannya, perhatikan instruksinya. Yang pertama itu kan masih kosong ya, jawabannya ada di kertas yang kecil-kecil itu. Kalian pasangkan ke situ. Nanti hasilnya itu berbeda-beda sesuai kelompok masing-masing. Untuk yang visual, kamu harus membuat hasil jawaban itu dalam bentuk comic strip seperti ini. Ya, siapa yang jago gambar? Nah, nanti digambar bikin ini kan percakapan kan? Percakapannya itu masukkan ke dalam gambar. Bikin gambar seperti ini nanti ya. Karena ini PR, waktunya agak lama kan? Masih ada berapa? Masih ada 5 hari lagi ya. Kemudian yang ini bagian audio, tugasnya dari hasil percakapan ini tadi kalian bacakan, direkam di rumah kan? Ada HP kan? Nah, pakai HP direkam. Nah, hasil dari percakapan ini direkam berdua. Nanti dikumpul ke ibu dalam bentuk file. Rekaman suara kalian. Dan yang terakhir yang sinestetik, kalian hasil percakapannya buat dalam bentuk video ya. Nanti rekam di rumah kalian bisa kelompok mau di rumahnya siapa? Rumah Abia kah? Rumah Raka kah? Ya, bikin percakapan dalam bentuk video, direkam, nanti hasil rekamannya kirim ke ibu ya. Sebelum pertemuan berikutnya harus sudah dikirim ya. Gimana? Nah, sekarang yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, aku akan memberikan kalian refleksi. Nah, ini nanti kalian tulis, nanti setelah itu dikumpulkan ya. Di sini ada 3 pertanyaan, berarti ada 3 warna. Masing-masing akan mendapatkan 3 warna. 2, 3. Nanti pertanyaannya ibu bacakan. Ya. Ini loh pertanyaannya ya. Perhatikan. Yang pertama, silakan angkat kertas yang berwarna kuning. Ya. Pertanyaannya, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Mengapa? Tulis di situ. Pertanyaan kedua, pada yang berwarna hijau. Pada saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dalam belajar tadi? Misalnya pada saat presentasikan atau pada saat apa ya? Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Kalian tulis di kertas berwarna pink ya. Oke, silakan ditulis nanti kalau sudah dikumpul. Ya, sampai di sini sudah jelas semuanya? Ya. Oke, finish. Ya udah ya. Kalau udah dikumpul. Oke, finish. Nah, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan dikumpul jawabannya. Ya. Ya, kumpul.
guru saya ketika supervisi kemarin, namanya Ibu Rini Mulyasari. Apa kabar Bu Rini? Iya. Izinkan saya untuk melakukan observasi Bu ya. Silakan Bu, saya menyaksikan saja Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sudah melaksanakan supervisi ya di kelas ya. Kemudian kira-kira pembicaraan berikutnya nih pasca observasi ini apa nih yang kira-kira ingin didapat dari pembicaraan kita hari ini? Jadi harapan saya sih setelah melakukan pasca observasi ini saya mendapatkan pencerahan lagi gitu tentang apa saja sih kelemahan-kelemahan saya di dalam mengajar dan apa saja yang harus saya tingkatkan ketika saya mengajar untuk berikutnya supaya lebih baik lagi. Oh iya baik. Jadi gimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah lega sih karena kemarin sudah mempersiapkan kan apa yang harus diajarkan terus jadi ketika saya sudah selesai mengajar gitu lega sudah bisa dilakukan kegiatan seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin kegiatan supervisi berjalan dengan lancar. Nah kira-kira di area rencana pengembangan yang sudah tercapai kemarin tadi itu yang mana ya? Iya kan target saya kemarin itu yaitu mengenai konsentrasi siswa, itu kan fokus ke konsentrasi siswa, kemudian mengenai proses pembelajaran saya kemarin itu apakah sudah melakukan diferensiasi proses gitu. Kemudian yang ketiga kerjasama anak-anak itu kalau menurut saya pribadi sih sudah lumayan sudah mencapai target gitu karena anak-anak kemarin sudah bagus pembelajaran kerjasamanya fokusnya juga gitu. Jadi dari beberapa tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya memang sudah tercapai semuanya. Ya alhamdulillah. Jadi kira-kira dari semua proses supervisi kemarin yang sudah baik menurut Ibu Rini yang harus dipertahankan itu di bagian yang mana? Yang di bagian ketika memfokuskan anak pada saat proses kegiatan belajar itu sama pada saat pembagian kelompok untuk kerja kelompok anak-anak. Terus kalau misalnya yang itu kan yang patut dipertahankan itu yang pembagian kelompok sudah berjalan dengan baik. Tapi kira-kira adakah yang masih kurang yang perlu diperbaiki selanjutnya? Menurut saya itu ketika proses diferensiasi prosesnya itu menurut saya mungkin harus lebih ditingkatkan lagi karena kan dibagi-bagi kelompok dengan beda-beda media, beda prosesnya ya itu. Jadi itu mungkin yang harus ditingkatkan lagi. Mungkin saya harus cari referensi apakah hal itu yang saya lakukan kemarin sudah sesuai atau belum gitu kan. Berarti karena perbedaan tugas yang sesuai dengan minat masing-masing ya, sehingga itu terasa kurang kemarin dan harus diperbaiki di kemudian hari. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa? Nah setelah ini mungkin nanti saya bisa berkolaborasi lagi dengan Bu Yeti ya bagaimana sih gitu kan penerapan diferensiasi pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas itu. Selain itu juga saya mungkin bisa mencari referensi dari internet, YouTube gitu kan bagaimana sih untuk penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Ya, jadi banyak sekali rencana tindak lanjut berikutnya ya yang akan dilaksanakan. Kemudian kira-kira kapan ini rencana akan dilaksanakan? Secepatnya sih ini setelah ini nanti mungkin kita bisa saya bisa konsultasi sama Bu Yeti lagi bagaimana gitu kan baiknya apa kelemahan saya itu bagaimana untuk meningkatkannya mungkin bisa nanti saya minta arahan dari Bu Yeti juga. Saling berkolaborasi lah nantinya ya untuk bagaimana rencana tindak lanjut supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang ingin ditanyakan untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Rini. Mudah-mudahan kedepannya kita semua menjadi lebih baik lagi, menjadi guru yang disenangi anak-anak, kemudian anak-anak juga merasa senang ketika belajar. Ya, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum.